Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita sama-sama niat iktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sebagaimana sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Nu'man, insyaallah kita akan mengisi minggu kelima. Kalau ada minggu kelima ya, kita akan membicarakan tentang aliran-aliran di dalam agama Islam, baik yang pernah ada kemudian menjadi extinct, menjadi punah, menjadi tiada, atau yang pernah ada dan masih ada. Tentu saja yang kita maksud di luar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Tujuannya adalah pertama supaya kita tidak bosan gitu, karena kan minggu pertama kita belajar akidah, kemudian minggu kedua kita belajar fikih, kemudian kita belajar tasawuf dan kita belajar sirah ya. Jadi supaya kita nggak bosan, ada baiknya juga nengok tetangga gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita bosan di dalam rumah ya kita main ke rumah tetangga, pengen tahu gitu isinya apa sih itu ya. Kitab yang kita gunakan ini insyaallah kitab yang ditulis oleh seorang pembaharu di abad ke-6 Hijriah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Muhammad bin Umar. Beliau pembaharu abad ke-6. Abad ke-5 pembaharunya Imam Ghazali, abad ke-6 itu beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi dikatakan beliau ini saking alimnya memang hampir menguasai seluruh cabang ilmu. Alim sekali orang itu. Bahkan beliau punya dalil membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada sampai 1000 dalil. 1000 pertanyaan beliau bikin, kemudian beliau bikin lagi 1000 jawaban untuk membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, kita akan mulai, saya akan bacanya ringkas supaya antum juga tidak kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama, fi syarhi firaqil mu'tazilah. Jadi bab pertama ini kita bahas satu kelompok yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah satu kelompok yang berkembang di paruh abad kedua Hijriah. Berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika Islam tersebar kemana-mana, bersinggungan. Ada orang-orang dari luar agama Islam masuk ke dalam agama Islam dengan tulus. Ada orang masuk dengan tulus namun masih membawa pemikiran dari agama sebelumnya. Ada yang memang masuk Islam karena memang mau merusak Islam. Itu ada ya. Al-faslul awal, bab pertama, fi bayani ma yashtariku fihi sa'iru firaqil Mu'tazilah. Menjelaskan tentang hal-hal yang memang menjadi kesepakatan orang-orang Mu'tazilah. Kalau ada yang tanya Mu'tazilah masih ada, mungkin sebagian pemikirannya diwakili oleh kaum liberal. Jadi kalau Anda bicara tentang liberalisme, di dalam agama Islam khususnya, banyak mengadopsi pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Ya. I'lam andal Mu'tazilata, kullahum muttafiquna ala nafi sifatillahi ta'ala minal ilmi wal qudrah. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini bersepakat untuk menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilmu dan juga kekuasaan. Wa ala annal Qur'an muhdas wa makhluk, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini makhluk. Jadi mereka ini tidak bisa membedakan kalam Allah sebagai sifat dan kalam Allah sebagai tulisan dan catatan manusia. Kalau Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka kalau dikatakan kalam sebagai sifat Allah tentu saja bukan makhluk. Kalau kita katakan kalam Allah itu adalah yang kita tulis di di tembok, atau yang kita tulis di kertas, ya tentu saja tulisan kita adalah makhluk. Sementara sifat kalam itu bukan makhluk. Terjemahnya itu makhluk. Maknanya bukan. Wa anallaha ta'ala laysa khaliqan li af'alil 'abd. Mereka sepakat kalau Allah ini tidak menciptakan perbuatan hamba. Alasan mereka ya cukup sederhana. Kalau seorang hamba itu perbuatannya diciptakan oleh Allah, buat apa mereka bertanggung jawab? Itu alasan yang diakal-akali, nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu
ciptakan, sementara yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu adalah Allah. Jadi perbuatan kita dengan tegas Allah firmankan adalah perbuatannya Allah. Meskipun nanti kita punya tanggung jawab melihat kepada adanya akal atau tidak. Kalau orang gila tentu saja dia rufi'ani taklif, dia nggak akan kena taklif. Namanya juga orang gila. Kalau misalkan ada orang gila seumur hidupnya, maka dia akan masuk surga karena dia memang sudah kehilangan akal. Ya. Bukan artinya orang bebas tanggung jawab. Namun pada hakikatnya kita harus tahu dan sadar bahwa segala sesuatu ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal kedua, kenapa mereka dinamakan Mu'tazilah? Karena Wasil bin Atha, ada orang namanya Wasil bin Atha, wa Amr bin Ubaid, dan Amr bin Ubaid, katakanlah Wasil dan Amr lah biar gampang ya. Min talamidzatil Hasanil Basri, dari murid seorang ahli hadis dari kalangan tabi'in yang sangat alim dan soleh yang antum kenal, namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, orang Basroh, berarti orang Irak ini dia nih. Wa lamma ahdatha madhaban wa huwa anna al-fasik laysa bimu'min wala kafir, i'tazala halaqata Al-Hasan Al-Basri wa jalasa nahiyatan fil masjid. Ketika Wasil dan Amr ini membuat satu pemikiran yang menyimpang. Apa pemikirannya, Pak? Orang kalau berbuat dosa besar, fasik, orang fasik ya. Jadi orang yang selalu melakukan dosa besar berulang-ulang, bukan orang beriman, bukan juga orang kafir. Jadi nanti di tengah-tengah posisinya itu. Nah, ini pemikiran yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang fasik, selama dia masih beriman kepada Allah, meskipun dia mohon maaf buat zina, mabuk-mabukan, membunuh orang, maka selama ada kalimat la ilaha illallah, dia tetap seorang yang beriman. Ya. Kalau orang Mu'tazilah enggak, ya namanya orang kalau sudah berbuat dosa besar ya bukan beriman, tapi juga bukan orang kafir. Nah, ini ahli bid'ah. Setelah mereka itu mengadakan pemikiran yang demikian, maka mereka keluar dari kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Hasan Al-Basri, dan mojok. Jadi Mu'tazilah itu artinya orang-orang yang mojok dan menyingkir. Nah, ini banyak orang Mu'tazilah. Di ujung ini Mu'tazilah semua. Ini banyak orang Mu'tazilah, kita lihat orang-orang yang suka mojok, ya, tersesat dia ya. Ya, maka kalau ada orang suka mojok pengajian tuh bilang ini Mu'tazilah, ya. Kalau yang dekat-dekat itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi itu hanya pengertian bahasa saja. Faqala nas innahuma i'tazala halaqatal Hasan Al-Basri fasu Mu'tazilatan. Maka manusia mengatakan, oh, orang-orang ini sudah menyingkir, memisahkan diri dari pengajiannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maka dinamakan mereka itu Mu'tazilah. Lidzalika qala Al-Qadhi Abdul Jabbar wa huwa raisul Mu'tazilah, ada seorang hakim besar ya namanya Abdul Jabbar ya dari kalangan Mu'tazilah. Dia berusaha memuji nama Mu'tazilah, katanya nama Mu'tazilah ini baik, ada di dalam Al-Qur'an ya. Nanti alasannya dibantah sama Imam Ar-Razi. Kata Qadhi Abdul Jabbar, Qadhi itu hakim ya. Kata Syekh Abdul Jabbar ini, dia bilang, kullama warada fil Qur'an min lafdzil i'tizal fa innal murada minhu al-i'tizal 'anil batil. Bagus kata dia. Karena kalau ada kalimat i'tizal atau keluar ya, menyingkir, menyendiri di dalam Al-Qur'an, pasti konteksnya bagus karena menyingkir dari keburukan. Fa'ulima an asma i'tizal madhun, maka kita jadi tahu dong ini berarti pujian gitu kan. Wa hadza fasid, kata Imam Ar-Razi, ini rusak dong. Di qouli ta'ala fa illam tu'minu li fa'taziluni. Kalau memang, karena Allah berfirman, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau memang mereka itu kalian itu tidak beriman, maka tinggalkanlah saya. Artinya fa innal murada min hadzal i'tizal wal kufur, maksudnya i'tizal atau menyingkir, menyendiri di dalam ayat ini adalah kekafiran. Jadi nggak mestinya baik, ente beralasan gitu. Dan perkembangan Mu'tazilah ini didukung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ini biar antum tahu. Jadi dulu khalifah-khalifah itu ya beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Jadi nggak usah terlalu fanatis dengan dalam tanda kutip pimpinan ya negara, itu tidak usah terlalu fanatis kita itu ya. Kalau mau kita dukung sekedarnya, fanatisme itu hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tentu doa terbaik. Kalau doa terbaik ya, doakan yang baik-baik pasti dan wajib harus ya, bukan doa yang jelek. Akan tapi fanatisme itu hanya bagi Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu itu
Kekhalifan dinasti Abbasiyah ini memakmurkan aliran ini. Sampai Imam Ahmad bin Hambal karena memang perbedaan pendapat akhirnya diseret pakai kuda, Pak. Sekelas Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Diseret pakai kuda, kemudian nggak boleh ngajar hadis di luar rumah. Orang sampai ngumpet-ngumpet, pura-pura jadi pengemis biar bisa masuk diinterogasi. Kamu siapa? Ini siapa? Zaman dulu. Ya, karena ditopang sama pemerintahan dinasti Abbasiyah. Begitu juga di Mesir ya, dulu ada namanya dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah yang ada di sana. Jadi laknat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu, Pak, ditulis pakai tinta emas. Di mihrab ditulis pakai tinta emas, kemudian di mimbar khutbah itu tertulis laknatullah ala Abi Bakri wa Umar. Laknatullah ala Syekhain. Laknat Allah kepada Abu Bakar dan kepada Umar gitu. Jadi Indonesia ini menurut saya ya sudah cukup baik gitu di dalam menjaga keberagaman. Meskipun memang harus kita akui MUI ini tidak memiliki kekuasaan untuk mengilzam. Namanya juga lembaga fatwa, dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan. Ya, beda dengan Darul Ifta Al-Misriyah, beda dengan lembaga fatwa resmi negara Mesir. Mereka punya hukum tekan, punya kekuatan untuk menekan. Kalau MUI ya sebatas fatwa saja. Ya, kalau tidak dapat support dari pemerintah ya statusnya sama seperti LSM aja MUI ya. Kurang lebih kayak begitulah ya. Ini saya ingin sampaikan supaya antum paham bahwa ternyata hubungan antara pemerintah sama ulama itu harus dijaga. Jangan sampai ulama sendiri kemudian pemerintah dibiarkan sendiri. Dan kita sebagai orang awam, saya sebagai orang awam, kita juga jangan latah. Ya, banyak ungkapan Imam Syafi'i yang disalahartikan bahwa kalau ulama itu dekat dengan penguasa maka dia tergolong ulama-ulama yang tidak usah diikuti. Nggak mesti juga. Ya. Jadi ulama ada dua macam. Ada yang modelnya seperti Imam Abu Hanifah yang tidak dekat dengan pemerintah dan mati di dalam penjara. Muridnya ada Abu Yusuf yang jadi hakim. Kemudian ada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang memilih untuk tidak ada kaitan dengan pemerintah. Dua-duanya sama-sama baik. Yang nggak baik itu kita, yang komentar dan nggak ada manfaatnya. Ya, kadang-kadang begitu dibentur-benturin nih. Habib Fulan tidak mau ke istana. Habib Fulan pernah ceramah di istana. Langsung kita nilai, ini Habib Fulannya bagus, ini Habib Fulan jelek. Yang jelek itu kita. Wala kita Habib, wala kita ulama, wala kita dipanggil ke istana, wala kita punya duit. Kadang nggak juga, komennya udah. Ya, ngapain gitu ya. Nah, ini biar pada tahu nih. Jadi biasa aja ya. Biasa aja. Kemudian berapa jumlahnya kelompok Mu'tazilah ini? Imam Ar-Razi menukil ada 17. Ya, yang pertama kelompok Ghilaniyah. Nama pendirinya Ghilan Ad-Dimashqi. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang benar. Kenapa? 1 mayoritas, 2 namanya satu. Pemikirannya sama, diwariskan banyak orang setiap zaman, ulama-ulamanya banyak setiap zaman, nggak mungkin ada kedustaan dan lain seterusnya. Ini keistimewaan Ahlussunnah. Nggak ada Ahlussunnah bikin nama-nama yang lain, nggak ada. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya sudah. Cirinya apa? 3. 1 akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. 2 berfikih dengan fikih 4 mazhab. 3 bertasawuf sesuai dengan pola tasawufnya Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini 3 ini aja udah. Ya, nggak ada lagi. Kalau mereka ini banyak. Atba Ghilan Ad-Dimashqi. Ini Ghilan Ad-Dimashqi, namanya orang Damaskus, berarti orang Suriah, Pak. Wa haula yajma'una bainal i'tizal wal irja. Mereka itu menggabungkan antara i'tizal, artinya saya berkeyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar ini ada di antara iman dengan kekufuran. Kemudian menyampurkan diri dengan akidah Murji'ah. Kalau Murji'ah itu begini, Pak. Kalau orang beriman mau bikin dosa, ya dia tetap beriman. Orang kafir mau dia bikin manfaat kayak apapun, dia tidak akan dapat manfaat. Jadi aliran zaman dulu begini modelnya. Orang berpikir sesat ya. Dulu waktu kita di UIN sekitar tahun 2011-an ya, itu 2012 marak pemikiran-pemikiran seperti itu yang sekarang sudah nggak laku lagi. Bahkan dulu ketika saya di Mesir ada orang Indonesia berasumsi bahwa sholat Jumat itu boleh hari Kamis. Ya. Nah, dulu ada namanya jaringan Islam Liberal, ya, tempatnya di Hutan Kayu. Ya, bagi teman-teman saya tuh ada yang masuk ke situ dan mereka juga ngerasa aneh gitu.
Ketika waktunya sholat mungkin sebagian nggak pada sholat dan lain sebagainya ya. Ini fakta ya. Jadi rata-rata orang-orang yang sudah masuk ke sana ketika sudah masuk umur tua pada tobat. Sekarang ngajinya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ya. Namanya juga mungkin sudah nggak ada pendanaan lagi. Ya, kan dulu zaman ada dana banyak gitu masuk ya, akhirnya ngomongnya sembarangan gitu ya. Al-Qur'an boleh dikritik. Ya, biasalah begitu ya. Wa ghilan hadha huwa alladhi qatalahu Hisham bin Abdul Malik sabi'u khulafa Bani Marwan. Jadi Ghilan ini dibunuh oleh Khalifah Bani Marwan ke-7, Hisham bin Abdul Malik. Karena sesat diperangi maka dibunuh. Kemudian kelompok kedua Al-Wasiliyah, Atba' Wasil bin Atha Al-Ghazal. Ini pengikutnya si Wasil tadi itu. Wa huwa awal man qala innal fasik laisa bimumin. Dia itu orang pertama yang mengatakan orang berbuat dosa besar itu bukan orang beriman. Salah satu dalilnya apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina pada saat berzina kecuali dia dalam keadaan tidak beriman. Ya, nggak ada tuh. Maksudnya apa? Orang ketika berbuat zina, khurujul iman, keluar iman daripada dia, ketika sudah selesai, maka kembali lagi iman itu dan dia sadar. Artinya dia sudah kehilangan perasaan bahwa Allah itu melihat dia. Dia kehilangan hati bahwa Allah SWT menyaksikan kepada dia. Bukan artinya sudah murtad itu orang, bukan. Ya. Kalau dia nih enggak, namanya orang berbuat dosa besar udah kafir. Lah kalau orang berbuat dosa 3 kali bagaimana nasibnya? Makan riba dosa besar. Makan riba sekali dosa besar. Dia habis itu makan harta anak yatim dosa besar lagi. Kafir 3 kali, ya udah murtad selamanya begitu. Kan ini sesat namanya, pemikiran kayak begini, ya. Kemudian wala kafir, wala munafik, wala musyrik. Jadi dia bukan orang beriman, bukan juga orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang musyrik. Bingung nggak kira-kira jamaah pengajiannya? Antum ketemu guru antum bilang gini, saudara-saudara yang terhormat, ajaran agama Islam yang benar, kalau orang berbuat maksiat dosa besar, dia bukan orang beriman, tapi bukan orang kafir juga. Bingung nggak? Orang gila model begini ada zaman dulu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh zaman sekarang, itu masih kalah gila sama yang zaman dulu. Nah, nih lihat orang stres. Ya, biar kan ana bilang, biar antum nggak bosan lihat rumah sendiri, udah mungkin lihat rumah sendiri udah 4 minggu gitu kan. Main-main aja ke rumah orang supaya bersyukur, tahu rumah kita tuh bagus. Antum tahu bersyukur akidah Ahlussunnah tuh bagus, fikih antum bagus. Ya. Merasa beruntung dan bersyukur. Tujuannya kita belajar akidah-akidah ini bukan untuk ngedebatin mereka, ngapain gitu kan. Cukup kita tahu aja, oh, orang ini sesat dan kita bersyukur. Kita nggak termasuk golongan mereka. Ya, itu yang diajarkan oleh Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid kepada saya. Antum tahu firqah ini dan sebagainya, itu supaya antum mensyukuri antum tidak seperti mereka. Alhamdulillah, ya. Lau syahida fi syai'in wahid fa syahadatuhuma ghairu maqbulah, Ali wa Thalhah. Nah, ini anehnya dia. Jadi kalau Sayyidina Ali dengan Sayyidina Thalhah bin Zubair ini bersaksi terhadap satu hal, maka kesaksian keduanya ditolak karena mereka dianggap pendosa. Sayyidina Ali dianggap pendosa. Kalau Sayyidina Ali sama Sayyidina Thalhah pendosa yang udah dijamin masuk surga, lu siapa kan begitu. Ini memang orang aneh, ada zaman dulu. Alhamdulillah sudah nggak ada ya. Nanti kalau ada teman antum yang aneh, jangan dibilang Mu'tazilah nih. Ya, orang aneh. Kemudian Al-Umariyah atau Al-Amriyah, Atba' Amr bin Ubaid. Tadi kan Wasil Amr. Wa min qawlihim inna syahadata Thalhah wa Zubair ghairu maqbulah biwajhin ma. Syahadahnya kesaksian Thalhah dengan Zubair enggak bisa diterima. Kenapa? Karena Sayyidina Thalhah dan Sayyidina Zubair memerangi Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali enggak diterima? Karena Sayyidina Ali memerangi Sayyidah Aisyah. Ngawur wis. Kalau antum ngikut kajian saya dari awal di Al-Maghfirah, itu sudah pernah jauh dulu kita bahas ya bagaimana terjadi perang Jamal, di mana Siti Aisyah naik onta perang sama Sayyidina Ali karena dihasut oleh orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba, pendiri akidah Syiah. Jadi orang-orang aneh. Kemudian firqah yang keempat Al-Huzailiyah, pengikut Abi Huzail. Wa min madhhabim anna khaliqiyatallahi ta'ala qad intahat ila haddin la yaqdiru ay yakhluqa syai'an akhar. Lihat nih.
Ini gila nih pemikiran. Nama pengasasnya Abu Hudzail Al-Allaf. Dari pemikirannya, Allah itu udah habis kemampuan menciptakannya sehingga Allah tidak mampu menciptakan lagi. Ini kira-kira masih beriman nggak nih orang? Kok menafikan kudrahnya Allah? Jadi Allah tuh udah ibaratnya udah kehabisan bahan. Ada orang seperti ini, Pak, ya. Kemudian An-Nadhamiyah, pengikutnya Ibrahim bin Sayyar An-Nadham. Wa min madhhabihim anal abda qadirun 'alal asya' la yaqdirullah ta'ala ala khalqiha. Ini lebih ngawur lagi. Hamba mampu melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mampu. Cakap ya? Cakap ya? Ya, jadi kalau antum ketemu sama orang-orang nyeleneh kayak begitu, emang dari dulu udah ada dan dibukukan, direkam. Ya, keanehan-keanehan. Wal ijma' wa khabar wahid wal qiyas laisa bihujjah inda haula. Jadi ijma, kesepakatan ulama nggak ngaruh buat apa ulama kumpul-kumpul bersepakat atas satu hal, nggak ngaruh. Ini orang-orang sesat. Kemudian khobar wahid, hadis-hadis ahad, hadis Bukhari Muslim tolak-tolakin sama dia. Kias, analogi, ya nggak diterima juga sebagai hujjah, sebagai dalil, ya. Wala yadhkuruna sahabah wala aliyan radhiyallahu taala anhu bisu. Nah, ini ada bagusnya juga. Mereka tidak menyebutkan para sahabat dan juga Sayyidina Ali dengan kejelekan. Ini ada bagusnya dia, tapi tetap aja udah keluar dari agama gitu. Maka saya sampaikan, dan ini saya kutip juga dari beberapa orang ya, seperti Gus Baha dan lain sebagainya ya. Dan ini sudah ijma lah para ulama. Artinya ilmu itu didahulukan. Jadi kalau nggak ada ilmu batal semua, Pak. Ada orang berdebat, adab harus didahulukan daripada ilmu. Saya tanya, duluan ilmu atau adab? Ilmu. Perkataan adab dikedepankan daripada ilmu itu bagi orang yang udah punya ilmu. Bagi orang yang kagak ngaji kagak usah ngomong. Ini orang kagak pernah ngaji nyohor. Adab lebih didahulukan dari ilmu. Padahal mah alasan biar kagak ngaji. Dia nganggap dirinya paling sopan daripada lu padeh. Lu yang capek-capek ngaji, Bang, di sini capek ngaji, yang lain pada makan, yang lain pada ngerokok apa segala, terus dia bilang adab lebih didepankan daripada ilmu. Percuma lu ngaji kalau nggak ada adab. Cakep banget. Ngaji lu kagak pernah nyohor. Ngaji kagak pernah, sholat masih salah, bacaan Quran ngawur, ya, nggak ngerti akidahnya apaan, sifat 20 kagak paham, ngomong masalah adab, cakep loh. Jadi adab dikedepankan daripada ilmu itu berlaku bagi orang yang udah ngaji, yang udah punya ilmu. Lah ini masuk majelis kagak pernah nyohor, adab dan etika. Jangan dah, ya. Ilmu nomor satu. Ilmu dulu nomor satu. Orang kalau sudah punya ilmu, baru dia bicara soal adab dan etika. Baru dia bisa tuh. Ya. Kemudian As-Thumamiyah, Atba' Thumamah bin Ashros. Wa kana fi zamanil Ma'mun wa min madhhabin anal fi'la yasihu min ghairil fa'il. Ini lebih aneh lagi. Perbuatan itu bisa terjadi tanpa ada yang berbuat. Aneh. Zaman dulu orang, mungkin gara-gara kebanyakan ngisep lem aibon, jadi akhirnya dia bikin pemikiran-pemikiran aneh model kayak begini. Ini supaya antum nih, hati-hati sendal nih. Nih sendal nih, lihat nih. Ini yang mau keluar nih, lihat nih. Nih, ya kan? Kemudian, jadi orang-orang ini orang-orang aneh, Pak. Orang-orang aneh yang pernah ada di suatu masa yang alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Kemudian Al-Bishriyah, Atba' Bishr bin Muammar bin Ubad As-Sulami, pengikut Bishr bin Muammar. Wa hum yuthbituna an-nafsa an-natiqah kama huwa madhhabul falasifah wa yuthbituna fil jismi ma'ani ghairu mutanahiyah. Mereka itu menetapkan bahwa di dalam tubuh kita ini ada hal-hal yang tidak akan pernah sirna. Entah dari mana. Makanya para ulama dulu mengharamkan belajar filsafat. Karena modelnya begini. Orang akhirnya kagak bisa ngaji. Baca Qur'annya belang bentong, ngomongnya filsafat. Makanya saya dulu, Pak, waktu di Al-Azhar, saya itu kuliahnya kuliah dakwah. Jadi gini, di Al-Azhar itu ketika Anda sudah semester 4, Anda masuk semester 6 sampai semester 8, Anda disuruh milih kejuruan. Kalau kuliah usuluddin, ada tafsir, hadis, dakwah, filsafat. Saya dulu di kuliah dakwah, pindah saya. Saya ngambil kuliah filsafat. Kenapa? Karena banyak pemikirannya leneh waktu zaman saya itu. Tahun 2006. Itu pemikirannya leneh itu sangat banyak sekali. Saya bilang, kalau isi dakwah ini, mohon maaf nih, nilai saya 89 dakwah ini.
Tapi filsafat ini berat. Karena kita harus belajar hadis, belajar tafsir, belajar akidah dan sebagainya supaya kita ngerti. Nah, kalau di Indonesia, mohon maaf, kuliah filsafat nggak belajar hadis, tapi ngeritik hadis. Nggak belajar tafsir, tapi ngeritik tafsir. Ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis, pakai pemikiran orang barat. Tuh filsafat. Akhirnya bukan filsafat, filfasad. Fasad itu kerusakan. Ya. Jadi penting banget ini ilmu filsafat. Makanya dulu para ulama mengharamkan belajar ilmu filsafat. Buat apa? Ya. Belajar pemikiran akhirnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ke-9 Al-Masdariyah. Ini pengikutnya Musa bin Isa bin Masih Al-Musdar, Al-Musdariyah. Wa tilmidz Bishir. Dia jadi gurunya itu Bishir yang tadi itu, ya, yang mengatakan bahwasannya perbuatan itu bisa dilakukan tanpa pelaku. Aneh ya, ini muridnya nih, ya. Dia mengatakan nggak ada pemikiran, nggak disebutkan di sini. Mungkin mirip sama gurunya itu. Kemudian kelompok 10 Al-Hisyamiyah, pengikut Hisham bin Amr Al-Quti. Wa qad kana yamna'u min qali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini lebih aneh lagi. Namanya Hisyamiyah. Hisham bin Amr. Dari pemikirannya tidak boleh atau haram mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena dia percaya bahwasanya manusia harus berbuat sendiri. Kalau dia nggak berjuang sendiri, dia nggak akan dapat apa-apa. Dalilnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Dan hadis itu sudah dinasakh, sudah terhapus. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan baik dan buruk. Iman, takwa, maksiat itu semua adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 11 Al-Jahidhiyah. Pengikutnya Amr bin Bahar Al-Jahidh. Wa min qalihim innal ma'arif daruriyah. Sesungguhnya ma'rifat itu adalah sesuatu yang tidak perlu diperoleh dengan berpikir. Jadi normalnya kita udah tahu segala sesuatu. Orang-orang sesat ini ya. Kemudian Al-Jubaiyah, ya, atba Abi Muhammad Ali bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai, imam bapak tirinya pendiri akidah Asy'ari. Ini bapak tiri. Jadi Imam Asy'ari, imam kita Ahlussunnah wal Jamaah itu, ibunya janda. Dia nikah sama kepala tokoh Mu'tazilah yang namanya Abu Ali Al-Jubai, ya, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. Wa min madhhabihim annahu yajuzu an yakuna al-arad al-wahid fi halatin wahidah mawjudan wa ma'duman ma'an waltazamu hadza min kalamillahi ta'ala. Jadi mereka ini berpendapat bahwa sifat misalkan gini, cair ya. Sifat cair yang ada pada gelas itu bisa hilang dan bisa berada pada saat yang bersamaan. Ana tanya sama antum, apa fungsinya antum belajar seperti itu? Nggak ada. Wala antum sampai kepada hakikat Allah, wala antum jadi orang yang soleh, wala antum jadi orang yang alim, enggak. Jadi pemikiran-pemikiran sesat begini Pak, zaman dulu nggak ada yang kasih komentar. Kenapa? Pemerintah mendukung. Orang kalau kasih komen ditangkap. Jadi sengaja emang dipiara. Kenapa dipiara? Supaya membuat kekacauan di masyarakat. Masyarakat itu dipendam akalnya, akhirnya ditahan juga sama pemerintah sehingga tidak bisa berkembang. Sampai datangnya Imam Asy'ari. Ketika Imam Asy'ari datang, beliau sudah belajar Mu'tazilah 40 tahun. Beliau bertobat. Kisah tobatnya Imam Asy'ari ini satu, karena beliau 3 kali mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau udah mau ninggalin Pak yang model beginian itu. Kata Imam Asy'ari, saya nggak maulah pakai ilmu ini, ilmu debat, ilmu ini, ilmu filsafat, saya nggak mau pakai lah. Buat apa? Saya mau tobat aja, saya mau fokus aja untuk ibadah. Akhirnya mimpi ketemu Rasulullah, dibangunin sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, unsur dini bimafik. Tolong agama saya dengan apa yang Allah titipkan pada kamu. Sekali mimpi masih goyah, 2 kali mimpi sampai 3 kali mimpi. Makanya beliau nulis kitab namanya Risalatu Istihsanil Haud fi Ilmil Kalam. Nulis risalah tentang bagusnya belajar ilmu kalam untuk membela akidah. Dan saya katakan ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Ini sama seperti ilmu kedokteran Pak. Kalau ada orang sesat, dia punya penyakit akidah, datang kepada sang pakar, kemudian sang pakar itu menjelaskan. Tapi orang awam seperti antum, itu tidak wajib untuk mempelajarinya. Makanya dipelajari ini pada saat minggu kelima, yang mana minggu kelima ini, Rabu kelima ini adanya setahun cuma sekali.
Eh, paham nggak? Ini setahun cuma cuma sekali. Kalau minggu kelima doang nih, ya kita ngobrolin yang model kayak begini, biar tahu, biar ngerti, ya. Kemudian ya macam-macam lah, ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke kelompok selanjutnya, ya. Tapi kayaknya sudah habis waktunya ya. Sudah 13 lewat 8. Ya kurang lebih seperti ini, saudara-saudaraku sekalian. Ada nanti kelompok Khawarij, ya. Mereka itu mengatakan surat Yusuf bukan bagian dari Al-Qur'an, sebagian mereka. Kenapa? Karena dalam surat Yusuf ada cerita yang mereka anggap cabul antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Maka mereka menafikan surat Yusuf. Kira-kira keluar dari agama nggak ini? Keluar. Kaidahnya apa? Yang menolak satu huruf di dalam Al-Quran yang mutawatir, maka sudah kafir. Mereka satu surat itu dibuang. Namanya Hisyamiyah alirannya itu. Ada juga aliran Syiah Ismailiyah, ya, yang mereka itu menguasai Mesir dan mereka berjasa juga mendirikan Al-Azhar, akan tetapi mereka punya pemikiran yang menyimpang, ya, melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar. Yang sekarang masih ada Syiah itu Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 imam. Jadi kalau Anda ngelihat orang sholat pakai tisu, ya, coba ambil tisu sini. Ya, kalau Anda lihat ada orang sholat pakai batu yang bentuknya mirip Oreo, ya. Jadi kalau nggak apa-apa itu aja satu aja, ya. Jadi kalau misalkan ada orang sholat gini nih, kasih lihat, ya, kan? Dia naruh tisu di sini nih. Ini bersih nggak nih? Bersih kan? Ya kan? Dia naruh tisu ini. Ah itu orang Syiah. Ya, hampir pasti dia orang Syiah. Kemudian dia sholatnya biasanya nepuk apa namanya, pahanya ditepuk 2 kali begini. Ya, nih. Kalau lagi tahiyat dia tepuk gini. Terus kalau sholat dia biasanya irsal. Irsal tuh begini. Meskipun mazhab Maliki begini. Terus dia nggak amin. Tapi mazhab Hanafi juga tidak amin. Jadi kalau itu ngumpul pada satu orang, pakai tisu, pakai batu, kagak amin, begini, nepuk, udah pasti dah itu. Ya, ya, udah pastilah. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Tapi setiap instansi BUMN ada. Kadang-kadang dia takiyah juga. Takiyah itu menyembunyikan ibadahnya. Karena begini, ya. Yang saya lucu mereka itu anti banget sama poligami, tapi mereka mendukung mut'ah. Mut'ah itu nikah yang cuma 5 aja nih rukunnya. Apa namanya syaratnya? Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab kabul, mahar, waktu. Sini. Misalkan nih cewek nih, ya kan? Kita langsung salaman, berduaan di dalam hotel, salaman. Saya nikahkan diri saya dengan kamu dengan mahar 5 juta rupiah selama 3 hari. Sah? Sah. Nggak ada saksi, nggak ada wali. Itu namanya nikah mut'ah. Terus disebarkan riwayat, yang nikah mut'ah 1 kali sama seperti Hasan. Yang nikah mut'ah 2 kali sama seperti Husain. Yang nikah mut'ah 3 kali sama seperti Sayyidina Ali. Nikah mut'ah 4 kali sama seperti Nabi Muhammad. Menarik kan? Menarik kan? Ya kan? Nggak butuh wali, nggak butuh saksi, cuma kasih duit sama waktu. Wah, ketawa dia. Ya, jadi mereka itu anti poligami tapi mendukung mut'ah. Ya, aneh. Pusatnya ada di Mampang. Namanya ICC. Pernah lihat nggak Islamic Cultural Center? Sebelah kiri. Ya, itu ICC itu, Kemang. Nah, itu. Pusatnya ada di sana tuh, di Mampang. Pusatnya ada di situ. Ya, saya pernah masuk ke sana. Ya karena ada keluarga saya yang orang Syiah, saya juga terpaksa ya pada waktu terpaksa masuk ke sana. Melihat bagaimana aktivitas mereka. Jadi Asyura mereka mukul-mukul ban begini. Ya Husain, ya Husain. Buset, sakit banget. Saya bilang, tapi itu dianggap sebagai ibadah sama mereka. Sekarang antum tanya sama mereka. Kalau orang tua antum mati, kira-kira orang tua antum seneng nggak kalau antum nabokin diri sendiri? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Ditabokin, Pak. Mendingan kan kita bantuin sekalian gitu kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ini nabokin diri sendiri buat apa? Apakah orang dikatakan anak soleh orang yang mukulin diri sendiri? Masuk akal nggak? Oh, gimana cara jadi anak soleh? Lu tabokin diri lu. Jadi anak soleh itu puasa, zikir, sholat,
jadi anak yang punya akhlak mulia di masyarakat, itu jadi anak soleh. Itu berbakti. Jadi berbakti kepada Sayyidina Husain itu bukan dengan cara nabok-nabokin badan. Itu 10 Muharram tuh. Ya. Mereka tuh nangis-nangis, Pak. Kalau nangis-nangis meratap itu sampai ngerobek-robek mukul badan biasa. Kalau di Iran tuh sampai mukul-mukul sampai berdarah. Kepalanya digosek-gosekin ke Karbala, ke tanah Karbala di Irak. Ya, sampai ngesot-ngesot begitu. Itu aliran, ya. Dan kita kalau lihat foto ulama kita dengan ulama mereka, jangan anggap kalau kita tuh damai secara keyakinan, enggak. Begini, secara konteks Islam ini satu. Namun secara secara hakikat ya kita ini harus mau mengakui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah aliran yang benar. Yang lainnya yang nggak benar, meskipun mereka juga Muslim. Bib, nggak bisa Bib, kita ini bersaudara, semuanya benar. Orang yang mengatakan semua keyakinan adalah benar, itu orang yang tidak punya keyakinan. Karena keyakinan artinya meyakini satu hal. Ketika ada orang nengok ke kanan atau nengok ke kiri, ini saya lagi nengok ke mana nih? Menurut perspektif antum, kiri kan? Kiri antum kan? Sah nggak kalau ada teman antum bilang Habib lagi nengok ke kanan atau ke kiri sama aja? Nggak sama. Pada saat kita meyakini Islam sebagai agama, otomatis Kristen salah nggak? Salah. Orang Kristen juga begitu. Dia tidak bisa dikatakan Kristen kalau tidak mengatakan Islam itu salah. Jadi tidak bisa dikatakan mengatakan Ahlussunnah semua aliran sama. Itu orang yang lagi lip service dan mungkin lagi pengen caleg. Lagi nyalon, ya, mungkin lagi nyalon dia. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Namanya kebenaran itu cuma satu. Ketika Anda mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah, otomatis Anda mengatakan Syiah salah. Kenapa? Karena Syiah melaknat Abu Bakar Umar. Karena sebagian mereka mengkafirkan Siti Aisyah, melaknat Siti Aisyah. Videonya banyak di internet, nggak bisa dipungkirin. Kalau mereka mengatakan Syiah dan Ahlussunnah sama, antum bilang, kalau gitu antum masuk Ahlussunnah aja, kan sama. Mau nggak kira-kira mereka? Mau nggak? Orang yang mengatakan semua agama sama, KTP-nya Islam bilang, kalau semua agama sama, ya udah, lu ganti aja KTP lu. Jadi Kristen, mau nggak dia? Mau nggak dia? Nggak mau, cuma lip service doang. Jadi kita jangan mau dibohongin gitu. Kalau saya katakan terus, ya, kita harus bedakan ranah akidah dengan muamalah. Muamalah, tunjukkan kejujuran, tunjukkan kita baik. Tapi kalau dalam ranah akidah, kita nggak sama. Itu saya sampaikan. Saya punya keluarga orang Syiah. Saya bilang gini, Bang, kita ini nggak mungkin sama. Jadi nggak perlu disamain. Kalau saling kita menghormati, oke lah. Tapi kalau you katakan sama, nggak bisa. Dan ini nggak akan pernah sama sampai kiamat. Itu tegas namanya. Tapi kita tetap ya menghargai selama mereka menghargai. Persoalannya pembunuh Sayyidina Umar. Antum cinta nggak sama Sayyidina Umar? Harus, ya. Kalau nggak cinta, kenalin lagi siapa dia. Ya, Sayyidina Umar itu pembunuhnya dibikinin makam yang bagus, ditawafin, dimuliakan, diziarahin. Kira-kira begini, ibu antum dibunuh. Pembunuhnya dibikin kayak makam wali. Terima nggak antum itu kira-kira? Nggak terima. Itu perkataan siapa? Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib. Kalau ente pengen kita ngedeket, tolong bubarin tuh kuburan. Kenapa kuburan pembunuh Sayyidina Umar malah dimuliakan seperti kuburan Nabi? Berarti menganggap Sayyidina Umar setan. Nah, ini PR ya. Jadi antum biar tahu gitu, biar ngerti ya. Bukan menjadikan hati ini keras, cuma supaya tahu nih kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah aliran yang baik, yang benar, yang terbaik. Insyaallah karena pengajian ini cuma setahun sekali ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, insyaallah kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah berikan hidayah pada kita, pada umat Islam, dan Allah mudahkan urusan bapak-bapak semua. Allah jadikan anak-anak bapak semua anak-anak yang soleh dan soleha, memiliki akidah yang benar, memiliki kecintaan kepada Al-Quran, memiliki kecintaan kepada sunnah, memiliki kecintaan kepada umat Islam. Semoga kita semua satu keluarga wafat husnul khotimah, dan sebagaimana Allah berikan nama masjid ini Masjid Al-Maghfirah yang artinya ampunan. Semoga Allah ampuni seluruh dosa kita semua, dan kelak kita wafat husnul khotimah, masuk ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.